Jadi ada seorang anak namanya Eric, lagi jalan-jalan bersama anjingnya, namanya Nova. Di tengah jalan, tiba-tiba Nova lihat ada kelinci. Karena naluri anjingnya, jelas dong Nova mengejar kelinci itu, dan akhirnya malah terpisah dengan Eric, tuannya. Setelah itu, Eric berusaha mencari keberadaan Nova, dan sayangnya nggak ketemu-temu. Eric pun bersedih dan berpikir sebegitu sialnya dia. Kalau aja waktu itu genggaman talinya kenceng atau Nova nggak lihat kelinci itu, pasti Nova nggak akan hilang dan terpisah dari Eric. Dan inilah yang namanya Nova Effect. Setelah beberapa hari, ada yang datang dan mengetuk rumah Eric. Ternyata yang datang itu seorang gadis cantik yang menemukan Nova, anjing Eric. Eric pun berterima kasih ke gadis cantik ini, namanya Vanessa. Ya, singkat cerita mereka berdua akhirnya lebih dekat. Eric satset-satset, dan akhirnya mereka pacaran. Nah, saat itu juga Eric berpikir, mungkin kalau Nova nggak hilang, gue nggak akan pacaran sama cewek secantik dan sebaik Vanessa. 3 bulan mereka pacaran, suatu ketika Eric sedang dalam perjalanan untuk menjemput Vanessa. Sialnya dia tiba-tiba tertabrak oleh sebuah truk dan akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, karena terjadi cedera di kepalanya, Eric harus di-scan pakai sebuah alat buat scan otak itu. Beberapa saat kemudian Eric sadar dan lagi-lagi dia berpikir, kenapa hidupnya harus mendapatkan kesialan lagi dengan terjadi kecelakaan ini. Dokter pun tiba-tiba mendatanginya dan bilang kalau dia punya kabar baik dan kabar buruk untuk Eric. Kabar buruknya adalah dari hasil scan dokter menemukan tumor di otaknya Eric. Dan kabar baiknya juga sama, dokter menemukan tumor di otaknya Eric. Ya, Eric jelas bingung dong, kenapa nemu tumor bisa dibilang kabar baik? Si dokter ini pun menjelaskan, untungnya Eric kecelakaan. Dan dokter bisa menemukan tumor yang masih kecil dan bisa disembuhin. Biasanya, rata-rata orang sadar dan nemu tumor ketika udah menjadi besar dan sudah terlambat kalau mau disembuhin. Sulit dipercaya, tapi kecelakaanlah yang menyelamatkan hidup Eric. Terkadang sesuatu yang baik terbungkus dengan sesuatu yang buruk, dan yang buruk terbungkus dengan sesuatu yang baik. Eric pun diam dan dia sadar bahwa dia nggak tahu apa-apa sesuatu yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Dia hanya tahu bagian yang sangat kecil di dunia ini. Dia nggak tahu dan nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di sisi lain dunia ini. Baik itu terjadi ke dia atau terjadi karena dia. Baik itu sial atau beruntung. Baik itu baik atau buruk. Jadi itu adalah salah satu contoh dari yang namanya Nova Effect. Tanpa sadar mungkin kita semua pernah ngalamin ini. Contoh lain deh, tokoh terkenal. Jack Ma misalnya. Jack Ma itu sekarang adalah salah satu orang terkaya di dunia ini. Dan kalian pasti tahu dong cerita Jack Ma yang pernah ditolak 30 kali lamaran kerjanya. Dan bisa dikatakan secara manusiawi, mungkin Jack Ma mengalami Nova Effect. Pasti dia juga berpikir, sebegitu sialnya dia ditolak sampai 30 kali. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia jadi orang terkaya. Dan ditolak 30 kali, mungkin menjadi part penting yang membuat dia sukses sampai sekarang. Bisa jadi tanpa ditolak 30 kali, dia nggak akan sesukses sekarang ini. Nova Effect mengajarkan bagaimana sesuatu yang terjadi pada kita, itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Terkadang sesuatu yang baik mendatangkan sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang buruk mendatangkan sesuatu yang baik. Kita bisa belajar bahwa kita harus mensyukuri semua yang telah ditetapkan oleh semesta. Karena mungkin sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik, dan sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk.